Darah merupakan cairan yang berfungsi mengirimkan oksigen dan zat-zat penting yang dibutuhkan bagi jaringan tubuh. Namun beberapa orang yang memiliki masalah dengan darah yang kental harus waspada karena dapat berakibat buruk bagi kesehatan loh pemirsa. Berikut beberapa makanan yang kabarnya bisa mengencerkan darah kental. Yang pertama ada buah-buahan yang mengandung vitamin K dan E seperti jahe, manggis, anggur, dan kiwi. Berikutnya, selain buah-buahan, bawang putih juga kabarnya memiliki khasiat untuk mengencerkan darah. Dan terakhir, hal yang paling mudah dilakukan adalah mengkonsumsi air putih 8 gelas sehari secara teratur untuk membantu mengencerkan darah kental. Tadi Weni barusan cerita dia ketahuan ada kekentalan darah bukan karena periksa dokter tapi karena dibekam. Begitu dibekam darahnya keluar kayak emprit. Dan kental banget, kelihatan banget. Agak susah Tapi untuk lu keluar. gak rasa apa-apa? Tapi kalau secara efek bener kata dokter sih. Pusing, gue sering banget pusing dan segala macem. Kalau dibilang sama orang yang bekam pada saat itu sih ya karena gue kurang asupan air putih. Oh, itu ngefek Emang ya? agak musuhan. Kurang minum, darahnya lebih kental biasanya. Minum tapi minumnya yang berwarna di kemasan dok. Minum itu terus gimana tuh dok? Ya janganlah, itu kan ada gulanya tinggi. Sebaiknya kita kalau minum kemasan dilihat dulu gulanya jangan yang tinggi-tinggi. Iya. Ya, Oh dia suka ya? berarti kalau minum yang ada gulanya nggak boleh, Bukan nggak boleh, tapi dibatasi. dibatasin. Tapi gulanya aja nggak apa-apa. Bapak gulanya aja nggak boleh diminum. Karena aku juga baru tahu ternyata kemarin kan sempat udah boleh minum teh. Awal program tuh nggak boleh minum teh. Ternyata aku Awal program nggak boleh minum makan apa aja sih? Bayi tabung, bayi tabung, teh. kopi, teh, Kacang. coklat. Kacang cuman karena aku kedelai. PCO atau gimana? Enggak, semua yang Semua lain nggak bayi boleh. tabung. Tuh kacang, banyak yang nggak tahu kacang, Tapi itu kedelai, khusus tahu, program tempe. bayi tabung. Oh itu khusus program bayi tabung. Nggak semua. Nah ini kemarin udah boleh minum teh kan dan aku kan pecinta teh banget. Akhirnya aku minum teh sehari cuma 2 gelas. Terus pas USG sebelumnya nggak minum teh bagus air ketubannya. Nah setelah minum teh lebih nggak bagus karena ternyata kalau teh itu airnya nggak diserap ya dok ya. Jadi kalau teh kan memang kan ada kayak Sifatnya- semacam kafeinnya lebih ada di situ. Jadi kalau kafein kan pasti ada pengaruh ke bayi. Jadi memang selama orang hamil itu punya batas minimal dia boleh mengkonsumsi kafein berapa gram dalam sehari. Jadi kayak kopi boleh, teh boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak. Itu. Nah tapi masalahnya batasan nggak boleh terlalu banyak tuh setiap orang tuh subjektif. Biasanya kita kasih gambaran. Jadi kalau kopi segini. Satu Segini, cangkir. setengah cangkir. Setengah cangkir. Setengah oke. cangkir. Jadi kalau ukurannya biasanya yang segini, setengahnya. Oke, karena kan mungkin ketakutan ya ibu-ibu kalau misalkan lagi hamil konsumsinya kopi terus, ntar begitu bayinya lahir udah yang matanya begini gitu. Bawaannya pengen ngelodak terus ya bayinya ya. Matanya melek terus. Tapi sekarang yang aku penasaran sama Tia, waktu itu kan kita kan pertama kali ketemu. Itu memang kamu sama dokter Nando pengen langsung bayi tabung atau gimana sih sebenarnya? Enggak. Enggak. Sebenarnya kan aku ngobrol ngebahas Karena tentang siklus panjang. siklus aku panjang dan Itu siklus panjang sorry, berarti menstruasinya jarang-jarang datangnya. iya. Iya, Oke. lebih jarang. Lebih jarang dibandingkan wanita normal lainnya. Kalau yang nggak normal PCO 25 ya, ya, kondisi. 25 sampai 28 hari. Kalau aku telurnya kecil-kecil, siklusnya panjang dan PCO ya namanya dok ya. PCO itu Polycystic adalah? ovary. Kita bahas waktu itu polycystic ovary. Jadi kondisi di mana telurnya banyak kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Kecil-kecil. Jadi dan siklusnya jadinya panjang. Jadi mesti minum obat supaya ada satu telur yang besar untuk bisa dibuahi. Oke. Nah awalnya aku datang ke dokter Manado, kebetulan deket juga kan ininya apa rumahnya dari rumah sakit. Jadi aku pindah rumah sakit yang lama jauh banget gitu macet ya udah akhirnya pindah ke situ. Dokter bilang ya udah nih cek normal aja bisa normal kok coba ada telur yang besar suami juga masih normal kita coba ya normal gitu coba 1 bulan 2 sebulan, bulan lama 3 ya? bulan gitu jadi setiap masa subur dokter udah tahu tanggalannya kita datang ke sana dicek oh telurnya udah ada yang besar nanti malam Silakan lusa dibuahi. dan 2 hari lagi Boleh dibuahi gitu Oke. terus masih negatif sampai akhirnya tipes sekarang kecapean kerja juga karena kan kalau misalnya program normal itu kita nggak terlalu disiplin tetap syuting kayak biasa kegiatan Katakan putus kayak lagi ya biasa. Bu ya nyari orang sana sini ya Bu ya. Akhirnya aku memutusin untuk ya udah deh kalau gitu aku dan suami program bayi tabung aja siapa tahu rezekinya di situ ternyata benar rezekinya memang benar di ya. IVF. Oke. Ini sebelum kita ngebahas lebih lanjut kayaknya ada penonton yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada penonton yang bertanya. Oke, silakan Mbak. Pak dokter, saya mau tanya, saya pernah keguguran.
Setelah keguguran kan darahnya sudah habis 40 hari itu saya melakukan hubungan suami istri hamil tapi keguguran lagi. Apa penyebabnya? Apa karena berhubungan intim itu kah? Oke. Jadi memang pertanyaannya menarik nih ya. Jadi kadang sering banget orang tanya kalau sudah keguguran yang pertama, apakah yang kedua akan keguguran lagi. Memang angkanya jadi lebih sedikit tinggi. Jadi orang yang udah punya resiko keguguran pertama kali, untuk yang kedua dia keguguran sedikit lebih tinggi, tapi nggak selalu. Jadi banyak sekali, ini mungkin istrinya Mas Adi, ini kan yang pertama keguguran, terus yang kedua sehat ya. Iya. Iya, jadi memang hubungannya adalah kalau di pertanyaan yang tadi, biasanya kita cari tahu dulu kenapa yang pertama Itu keguguran. harus dicari tahu ya Cari tahu penyebabnya dulu, kenapa. betul, cari tahu. Paling banyak keguguran itu karena kelainan kromosom dari bayinya. Jadi 70-80% kasus itu kelainan kromosom bayi yang pertama. Ini maksudnya kelainan kromosom tuh gimana? Bayinya cacat, nggak sehat, sehingga memang secara seleksi alam dia nggak akan tumbuh dalam 3 bulan pertama. Gitu. Kadang itu berbarengan, ada orang yang bilang, saya habis jatuh tiba-tiba keguguran. Ada ya tadi siapa di Ya, sini yang jadi- habis jatuh keguguran? Nah, Oh iya, iya. Mbak yang jadi tadi benar. kadang bukan karena itu juga, bisa jadi karena memang sebelum itu pun memang dia punya masalah kromosom. Cuman tidak tahu. Tidak tahu, cuman kita tidak tahu. Dan kita biasanya tidak periksa secara rutin, karena pemeriksaannya agak cost-nya agak tinggi, hanya untuk memeriksa kromosom yang keguguran tadi. Gitu. Jadi kita biasanya caranya adalah kita prevent, kita cegah untuk kehamilan selanjutnya. Jadi memang sarannya sebelum kehamilan selanjutnya, kita asupan makanan ini kita benerin dulu, suaminya kita suruh berhenti ngerokok. Nah itu penting tuh, karena memang ya 40-50% itu faktor karena rusak sperma. Sperma rusak, terus telurnya juga kurang bagus, jadinya Makin nggak bibit-bibit itu ketemu. jadinya nggak bagus. Nggak bisa direparasi ya spermanya? Kan Bisa berhenti ngerokok. Oke, sorry. Kenapa gue Suami jadi aku marah? berhenti Kok ngerokok. nunjuknya ke gue? Pengen nunjuk ke suami saya berhenti ngerokok makanya biar saya hamil sayang. Dia pulang duluan deh gue yang bawain aja. Ntar dia berhenti dulu ngerokok. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal faktor keguguran, bisa sebenarnya tadi Paling sering tuh sebenarnya kelainan kromosom. Tapi kalau berarti dibilang alasan kayak gini, ada wanita katanya kalau yang kandungannya lemah kayak naik pesawat, terus jalan naik turun tangga dan segala macam resiko-resiko kayak gitu. Memang ada kasus-kasus yang lainnya yang memang kandungannya lemah. Tapi ini namanya incompetent cervix, jadi mulut rahimnya itu lemah. Biasanya itu terjadi kegugurannya di atas usia 3 bulan. Jadi bukan sebelum usia 3 bulan. Oh, kalau sebelum usia 3 bulan bukan karena itu? Bukan, kebanyakan karena kelainan kromosom. Gitu. Ini yang Atau mungkin kekentalan orang darah tadi yang kita bahas tadi. Atau kekentalan darah. atau kekentalan kekentalan darah. darah, gitu. Oke. Ini tadi aku jadi mikir gini, berarti karena dokter tahu, mungkin karena gini kali ya, karena memang kita gaya hidupnya semakin tidak sehat, lingkungannya tidak sehat, itu dia kenapa zaman sekarang perempuan yang sudah menikah mau hamil itu lebih sulit dibanding zaman dulu gitu. Zaman dulu kan kayaknya langsung bererot banyak banget kan anaknya. Sekarang mau Dingin dapet- dikit jadi lah gitu ya. benar, padahal nggak diapa-apain. Oh, padahal nggak ada apa-apain. Hah? Ada mbak saya cerita katanya di kampungnya mendadak hamil, toto hilang katanya hamil goib dok. Maaf, ini pagi acara mistis begini. Yaudah kita bakal bahas lagi ya Wendy ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Easy to live, not to see some.